Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk waktu Indonesia. Selamat pagi lagi untuk waktu Amerika. Gitu dari pagi ke malam, malam ke pagi lagi. Baik, salam sehat semua ya. Senang saya kembali lagi. Saya host Ira. Pada kesempatan kali ini menjadi host ya. Senang sekali. Merasa bangga bisa jadi host untuk panel kita kali ini. Panel kita sudah memasuki panel yang 105 ya. Bukan. Sesinya Mbak Ana tadi. 109. Oh iya sudah jauh tadi. 109 Agensi Personal dan Pemberdayaan Kolektif Beragam Jalan Transformasi ya. Nanti akan diperkenalkan oleh Kang Sumadi, chair kita ya. Oke, saya langsung saja menyerahkan forum ke Kang Sumadi sebagai chair, ya. Kang Sumadi, terima kasih semua presenter dan semua audiens. Saya persilakan, Kang. Ya, terima kasih Mbak Ira. Saya juga sangat bersyukur sebagai laki-laki bisa ikut First Annual Conference on Indonesian Feminists (KCIF) 2023 yang diinisiasi oleh Mbak Ira, kemudian Mas Farid dan kawan-kawan semuanya, gitu. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari tadi malam pembukaan sampai mulai plenary, panel-panel gitu, dan sampai tadi terakhir kalau kata anak muda itu daging semua, gitu ya. Artinya banyak sekali ilmu pengetahuan, pengalaman yang dapat kita terima terkait dengan gender dan berbagai hal persoalan yang terkait di dalamnya. Nah, kita masuk ke panel ke-109. Tema kita adalah agensi personal dan pemberdayaan kolektif beragam jalan transformasi. Nah, untuk presenter pertama itu adalah Mbak Erni Kurniawati, itu dari Division for Applied Social Psychology Research. Kemudian yang kedua nanti ada Mbak Dian Nafiatul Awaliyah, MPP dari Hasfa Institute. Kemudian yang ketiga saya sendiri dan Pak Ahmad Agung. Ini Mbak Ira dan Mas Farid memberi double burden, beban ganda sebagai chair dan kemudian juga sebagai presenter ya. Kemudian yang keempat ada Mbak, atau kalau orang Sunda tuh Neng ya, Neng Hana dari Universitas Islam Negeri. Teh namanya Neng Hana, panggilannya jadi Teh Neng Hana. Ya, Teh Neng Hana. Tapi kalau di bawah usianya di bawah saya berarti Neng. Teh Neng Hana dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk memperluas kesempatan dan cakrawala kita, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Mbak Erni Kurniawati, sekali lagi dari Division for Applied Social Psychology Research. Untuk itu kami persilakan kepada Mbak Erni Kurniawati. Ya, terima kasih Pak Sumadi. Masya Allah baru pertama ketemu. Senang banget. Terima kasih Mbak Ira. Ini kesempatan yang luar biasa bisa presentasi di Kartini Conference yang pertama di Indonesia, dan megah sekali dari kemarin. Sayang kemarin nggak bisa nggak bisa sampai selesai karena kemalaman gitu, udah keburu tidur. Tapi luar biasa banget, dan terima kasih buat Mbak Ira dan teman-teman panitia sudah memberikan kesempatan, karena ini pertama kali saya akan presentasi terkait dengan pendalaman pengalaman pribadi yang akan merujuk pada analisa bagaimana bisa memahami gitu ya dalam konteks ekstremisme kekerasan. Saya izin share screen. Oke, semoga bisa terlihat sekarang. Sudah ya, Pak Sumadi, aman? Sudah terlihat, ya. Layarnya. Aman. Iya, karena diberi waktu yang cukup asik dan menantang, saya mencoba untuk memberikan penjelasan, semoga bisa dipahami.
garis besarnya gitu. Jadi hari ini kenalkan saya Etni Kurniati, bukan Kurniawati, tapi Etni Kurniati. Kurniati. Ya, saya dari Division for Applied Social Psychology Research. Ini kayak semacam NGO yang bekerja di isu-isu sosial, apa namanya, tetapi kami juga melakukan penelitian, tetapi hasil penelitian tersebut kami coba ramu dalam sebuah intervensi sosial gitu. Nah, pada kali ini mungkin saya tidak akan membahas terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan tim gitu, karena pada konferensi kali ini saya lebih fokus bagaimana merefleksikan diri dari bagaimana kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada banyak kekerasan yang paralel timbul setelahnya, yaitu mungkin ada kekerasan seksual dan intimidasi hingga berbasis kekerasan berbasis pada keagamaan. Jadi ini refleksi bagaimana saya melihat kacamata sebagai aktivis. Saya nggak mau bilang aktivis karena saya juga belum melakukan banyak hal gitu ya. Tapi saya berusaha melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu membantu memulihkan dan memberdayakan teman-teman yang pernah mengalami kondisi tertentu gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini tujuan dari yang saya ingin sampaikan sebenarnya adalah memaparkan hasil dari analisa bagaimana saya melihat perubahan atas pemikiran yang saya rasakan sendiri dari setiap fasenya, kemudian itu terimplementasikan dalam sebuah keinginan untuk melakukan sebuah perubahan yang bisa saya lakukan sedikit demi sedikit untuk mendampingi para keluarga ataupun istri dari narapidana terorisme ataupun mantan narapidana terorisme ataupun teman-teman yang mengalami kasus serupa gitu. Kemudian sebenarnya masalah ini terjadi dalam pribadi saya. Maksudnya saya ingin menggambarkan bahwa saya pernah mengalami, saya survivor. Saya pernah mengalami fase demi fase bagaimana terjadi sebuah permasalahan dalam hidup, kemudian mencari redemption, penebusan dosa, kemudian sampai pada fase di mana bahwa kekerasan yang saya lakukan itu saya juga bisa lakukan kepada orang lain, kemudian pada fase di mana menyadari bahwa ini kan terjadi kehendak saya pribadi, bukan terjadi karena ketidakadilan Tuhan, tapi ini saya maknai sebuah kejadian yang bisa saya anggap sebagai positif untuk menjadi individu yang lebih berdaya dan juga mampu memberikan itu. Karena tadi ya yang kemarin Farid bilang dalam sambutannya gitu, dan Mbak Ira saya ingat sekali gitu ya. Bagaimana kita di konferensi ini bukan hanya dari akademisi, bukan dari NGO, tetapi bahkan dari berbagai latar belakang gitu. Dan saya melihat kekerasan ini baik itu terjadi di lingkungan, bahkan keluarga, yang harusnya menjadi sebuah perlindungan bagi seorang individu. Ada dalam kekerasan itu terjadi di lingkungan pendidikan, di pekerjaan, dan bahkan dalam hubungan dengan pasangan. Itu terjadi bukan pengalaman pribadi, tapi saya melihat itu dari kacamata bahwa banyak orang-orang yang mengalami hal yang serupa gitu, sehingga memunculkan perasaan-perasaan negatif dan menjadi rentan hingga perilaku yang destruktif gitu ya. Dan kita cenderung juga jika tidak keluar dari fase-fase itu bisa juga menjadi toksik bagi orang lain. Itu sehingga menjadi konsen dalam permasalahan ini gitu. Jadi sebenarnya saya ingin menuliskan sebuah teks ilmiah, tetapi karena ini adalah konstruksi dari subjektif saya pribadi gitu, sehingga saya lebih menuliskannya dengan feature dan lebih ke gender yang lebih bukan akademisi gitu, tapi lebih ke opini pribadi. Tapi dalam konsepnya apa yang saya alami ini
saya juga mendapatkan data-data dari teman-teman gitu, dari orang yang saya dampingi, dari klien saya yang dampingi, kemudian dari orang-orang di sekitar itu juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi inilah menjadi dasar kenapa saya ingin sekali bicara dalam forum ini gitu, bahwa ini kali perjuangkan gitu. Jadi saya itu kan konsennya di ekstremisme kekerasan gitu. Tapi ekstremisme kekerasan ini tidak bisa diteruskan dari dinamika sosial lainnya seperti kekerasan berbasis gender gitu. Nah, saya melihat fenomena yang terjadi dalam hidup saya, kemudian dari klien-klien saya gitu, itu kerentanan individu ini bukan hanya saja, karena kalau saya melihat dari kalau nanti dalam analisa saya gitu, saya melihat dari faktor organi yang sudah dari faktor tiga 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 TS ya, faktor di mana orang kenapa ya, saya menganalisa diri sendiri karena saya juga dulu sempat ya, menjadi salah satu orang yang cukup sering dalam sebuah beragama sehingga bahkan saya mengamini dan agree gitu ya, dan saya berusaha untuk melakukan kekerasan atas beragama gitu. Bahkan tidak segan-segan untuk ya melakukan hal yang destruktif seperti itu. Kemudian saya melihat faktor yang saya alami itu karena faktor yang tadi latar belakang mengalami banyak kekerasan berbasis gender. Kemudian saya juga karena bekerja di isu akademisi, maksudnya di lingkungan akademis, saya berusaha mencari teori gitu ya. Sebenarnya sudah penelitian dan yang melandasi orang itu bisa masuk dalam dalam kelompok ekstrim gitu, atau yang dia mau melakukan rela gitu ya, gitu dengan sukarela gitu bergabung dengan kelompok-kelompok ekstrim tertentu. Saya melihat penjelasan dari Vergani ini sangat relate sekali gitu, dan ini bahkan bukan saja didukung oleh teori Vergani dan kawan-kawan, tapi dari beberapa teori si anak tangga Mogadam, kemudian teori dari Bloom terkait faktor kenapa sih perempuan itu mau bergabung dalam kelompok ekstrim. Di sini teorinya menjelaskan bahwa ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor pendorong, faktor menarik, dan faktor individu. Nah, saya melihat diri saya, berkaca ke diri saya, kemudian saya berkaca juga kepada klien yang saya tangani dan juga teman-teman yang saya dampingi gitu. Faktor-faktor ini memang sangat ya menjadi faktor yang secara tidak langsung membuat kita itu sangat rentan untuk brainstorming lah, untuk dicuci otaknya gitu, untuk mudah sekali untuk didoktrin sesuatu hal yang nanti bersifatnya, entah itu kalau saya dulu karena redemption, saya melihat bahwa faktor personal ini juga didukung oleh faktor yang diungkapkan oleh Bloom yang menyatakan bahwa salah satu perempuan itu kenapa mau bergabung dalam kelompok teroris atau ekstremis adalah faktor redemption, atau bahasa Indonesia adalah penebusan. Jadi saya merasa bahwa saya tidak punya harga diri lagi, saya berdosa, saya masuk neraka pasti ini, saya punya jalannya saya ini neraka dan lain. Pokoknya pikirannya nih. Kemudian ada satu kelompok individu yang kita sebut orang yang mentoring kita lah gitu ya, yang menyatakan bahwa kamu bisa berbuat baik, kamu masuk ke kelompok sini. Ya, jadi mereka memahami psikologis yang saya alami gitu, yang sangat rentan sekali untuk dimasuki doktrin-doktrin yang sifat destruktif gitu. Jadi itu yang ingin saya bagikan, bagaimana semoga forum ini menjadi salah satu bentuk ekspresi. Ini pertama kali saya bercerita, Pak Sumadi dan teman-teman, bercerita bagaimana pengalaman saya ini sangat relate dengan apa yang saya kerjakan di isu preventing countering violent extremism. Jadi mungkin ini pesan yang selalu saya ingat dari Reinhold, bagaimana saya bisa menjadi pribadi lebih baik, bahwa saya meyakini dan saya selalu berdoa bahwa saya semoga bisa
menerima gitu hal-hal yang tidak bisa saya ubah gitu. Jadi saya hanya bisa melakukan apa-apa yang bisa saya lakukan. Jadi ini juga menjadi landasan untuk menjaga mental health saya pribadi gitu. Dan teman-teman, pesan yang ingin saya highlight dalam apa namanya, presentasi hari ini dan kemudian semoga menjadi salah satu trigger teman-teman kita bisa berdiskusi bagaimana solusi dan membuat perjuangan kita untuk apa namanya di isu ini adalah saya merasa berdaya dan saya berharap dengan kesadaran yang saya miliki juga bisa memberdayakan orang lain. Kemudian ini juga hal-hal yang membuat kesadaran ini membuat saya lebih tahu gitu ya bahwa dan saya juga ingin menyebarkan kepada orang lain yang ingin punya kesempatan dalam hidupnya untuk lebih baik itu apa namanya let's go lah kita bareng-bareng gitu. Jadi seperti itu Pak Sumadi. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemantik untuk diskusi aktif pada malam hari ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erni Kurniati ya, bukan Kurniawati, mohon maaf. Ya, atas refleksinya, kemudian juga ajakan bagaimana kita semua harus, khususnya perempuan berdaya. Ya, tapi kita tidak akan mengelaborasi lebih jauh, nanti dulu, sabar semuanya. Kita akan lanjut dulu ke Mbak Dian Nafiatul Awaliyah ST MPP dari Hasfa Institute. Jadi ini temanya juga menarik, menulis sebagai strategi healing bagi penyintas kekerasan berbasis gender. Gitu. Jadi anak-anak sekolah juga ada metode healing. Healingnya itu suruh baca dan menulis. Tapi ini yang berbasis gender. Sekali lagi terima kasih Mbak Erni dan kita lanjut dulu ke Mbak Dian Nafiatul Awaliyah SPMPP. Kami persilakan Mbak Dian. Terima kasih Pak Sumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Senang sekali hari ini bisa bertemu teman-teman untuk saling berbagi dan menerima. Jadi aku mau sedikit bagiin risetku, Writing for Healing, strategi menulis untuk healing bagi penyintas kekerasan berbasis gender. Jadi ceritanya kita tahu kalau penyintas itu sebenarnya butuh healing ya, dan ada banyak sekali strategi dan belakangan ini ternyata menulis itu adalah menjadi salah satu strategi yang digunakan. Nah ini aku ingin tahu nih seberapa efektif sih kalau kita pakai menulis itu sebagai strategi healing buat survivor KBG, kemudian faktor apa saja yang mendukung untuk keberhasilan dan efektivitasnya. Kemudian relevansinya apa? Karena nanti kita bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan metode menulis ini sebagai salah satu strategi untuk healing buat penyintas. Kemudian juga ini memberikan dukungan bagi praktisi dan penyedia layanan. Kemudian juga mendorong pengakuan dan pemahaman masyarakat yang mungkin selama ini masih bias. Nah, untuk itu ada beberapa studi kasus ya yang aku tanganin, yang aku dampingi juga. Dalam hal ini ada 5 orang. Jadi aku lakukan observasi, juga in-depth interview, selain juga studi literatur, boleh disebut fenomenologi juga. Jadi aku lihat dari observasi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, mereka pikirkan dan mereka rasakan selama proses healing tersebut dengan menggunakan metode nulis ini. Kemudian kita bikin eposnya, akhirnya kita tarik beberapa variabel dari pola-pola yang ada untuk kemudian menentukan apa sih yang menjadi tema-tema penting, konsep-konsep penting yang kita perlu berikan concern dalam healing lewat menulis ini. Nah, kemudian dari observasiku, interview, dan
Analisisnya ada beberapa temuan, antara lain kalau ini dari studi literatur bahwa dalam alternatif healing buat penyintas KPG itu ternyata ada beberapa metode menulis, antara lain expressive writing, menulis memoir, menulis puisi, ini paling banyak ya kayaknya, kemudian menulis naratif, menulis jurnal, ini yang paling sering disarankan oleh para psikolog dan psikiater buat para pasiennya, kemudian menulis passage dan menulis akademik. Nah, termasuk kita yang nulis akademik ini mungkin ada juga sebenarnya dalam rangka healing. Nah, kemudian ternyata waktu yang dibutuhkan oleh para penyintas ini untuk mereka akhirnya mengalami proses dia healing itu berbeda-beda masing-masing. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, setahun ya. Dan itu dasarnya perbedaannya karena ada kompleksitas trauma, kemudian pengalaman yang khas, kebutuhan unik masing-masing orang, responden, kemudian bagaimana dia proses menjelajahi, memahami, menyampaikan pengalaman secara aman, kemudian dukungan, support itu juga ternyata berpengaruh, termasuk bagaimana cara pendekatan, pendamping, maupun lingkungannya, kemudian akses dia terhadap sumber daya seperti bacaan, kemudian video-video yang untuk menemani dalam proses healing itu juga bedanya tingkat kesiapan dan motivasi masing-masing orang. Itu berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mereka healing. Kemudian juga ternyata untuk mereka healing menggunakan metode menulis ini ada tahapannya. Jadi ya gradually. Dari pertama kali stabilisasi, dia identifikasi stage of emosinya, kemudian dia mengalami integrasi, kemudian dia mengatasi kepercayaan dirinya, kemudian mengalami reintegrasi untuk dia kembali menjadi manusia yang bisa menerima keadaannya dan kalau bisa kemudian move on dan move up. Nah, kemudian juga bahwa ternyata bervariasi sekali tingkat kesembuhan masing-masing orang ya. Faktornya antara lain tingkat keparahan traumanya, kemudian akses ke sumber daya, kecocokan terapi dan pendekatan, serta faktor internal. Nah, dari situ, dari temuan itu, maka kemudian ternyata penting adanya pendekatan yang individualistik, yaitu yang memperhatikan kebutuhan yang unik dan khas dari masing-masing penyintas. Kemudian ternyata kesembuhan tidak selalu berjalan linear atau konsisten. Kadang-kadang sudah mencapai tahap tertentu, kelihatannya sudah mau sembuh, sudah mau move on, tapi ternyata ketika ada trigger, dia kumat lagi, kambuh lagi, akhirnya dia mengalami gejala-gejala stres lagi gitu. Jadi enggak selalu dia berjalan linear atau konsisten. Dia bisa bolak-balik, up and down, bahkan swing gitu kan. Kemudian penting untuk menghilangkan stigma terhadap perbedaan dalam proses kesembuhan. Jadi anggapan lingkungan atau orang-orang bahwa si itu lebih cepat sembuhnya, dia hanya butuh waktu sekian, kenapa kamu belum move on, itu ternyata malah berpengaruh terhadap si penyintas ini untuk bisa dia healing dari traumanya. Jadi stigma yang negatif dari masyarakat itu ternyata berpengaruh. Kemudian perlu menghindari ekspektasi semua orang bahwa para penyintas ini harus sembuh dengan cepat atau dalam waktu yang tertentu. Kemudian kita perlu memberikan ruang bagi penyintas untuk mengambil peran aktif, pemberdayaan, dan otonomi. Karena ketika dia berperan aktif, otomatis
apa kesembuhannya itu emang secara natural gitu. Jadi dia tidak karena dalam keadaan surprise, dalam keadaan tertekan, kemudian dia juga berdaya dengan dirinya sendiri dan dia punya otonomi. Kemudian perlu untuk meningkatkan menyesuaikan pendekatan terapi dengan intervensi yang mempertimbangkan keunikan. Nah, untuk ini emang aku menyarankan untuk studi lebih lanjut tentang bagaimana intervensi-intervensi yang bisa kita lakukan untuk situasi-situasi dan konteks-konteks tertentu. Dan yang terakhir adalah perlu dukungan emosional, psikologis, dan sosial yang berkelanjutan, karena kadangkala ada penyintas yang sepertinya sudah sembuh, sudah move on, tapi ternyata jika dukungannya tidak berkelanjutan, dia bisa mengalami drop lagi. Kemudian, nah ini nanti penting untuk desain dan kebijakan program yang memastikan bahwa pendekatan pemulihan itu harus diterapkan secara inklusif, kemudian mempertimbangkan variasi individu untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Itu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Wah, ini semua pembicara pada disiplin sekali waktunya ya. Pengalaman yang sangat menarik dalam proses pendampingan ya, menulis sebagai healing bagi penyintas kekerasan. Nah, sekarang giliran saya nih. Mudah-mudahan saya disiplin juga. Saya harus mencatat waktunya nih ya. Berarti nanti saya harus selesai 19.45. Kang Sumadi, Ya. Maaf Kang, Gimana, Mbak Ira? Sumadi bisa ditambah 5 menit lagi menjadi 20 menit kalau memang masih butuh waktu, tambahan 5 menit iya. lagi, karena ternyata saya baru dapat pesan dari Neng Hana, dari Teh Neng Hana, itu bahwa Neng Hana itu lagi sakit flu, jadi nggak bisa datang itu hari ini, dan jadi presenternya hanya bertiga hari ini, dan jadi bisa ditambah waktunya kalau memang Kang Sumadi membutuhkan tambahan 5 menit gitu ya. Silakan Kang. Ya, terima kasih. Saya mau share screen ini. Apakah sudah bisa dilihat ya? Sudah Kang. Sudah ya, terima kasih. Tadi pengalaman-pengalaman yang sangat menarik dari Mbak Dian juga Mbak Erni. Kami ya, karena ini sebetulnya tim saya, kemudian Pak Ahmad Agung tadi sudah bersedia hadir, Bu Lilis Nurteti supply data untuk slide ini. Nah, judul kita itu adalah pemberdayaan ekonomi perempuan melalui BWMS untuk mewujudkan kesetaraan dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sebagai pengantar, kekerasan dalam rumah tangga itu menurut para peneliti itu kan seperti gunung es, gitu, kelihatannya kecil, tapi kemudian sesungguhnya akarnya sangat besar, atau sesungguhnya kasusnya sangat besar. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan yang beberapa waktu lalu dirilis, ya, beberapa hari lalu juga dibahas, bahwa ya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan atau KBGTP itu terus mengalami peningkatan dan peningkatan. Jumlahnya dapat dilihat di dalam slide itu. Nah, kalau lihat di berbagai negara, riset berdasarkan riset, beberapa riset di Amerika Serikat misalkan, itu juga bahwa berbagai tindak kekerasan pertikaian domestik itu 52%-nya mengakibatkan luka terhadap perempuan gitu.
Atau di Jepang misalkan menunjukkan seringnya kekerasan fisik yang diikuti oleh kekerasan seksual dan psikis. Gitu. Jadi dilaporkan misalkan riset 613 orang itu 57% mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual. Hanya 8% yang mengalami perlakuan fisik saja. Di Meksiko, kemudian juga di Nicaragua. Saya cari-cari riset terkini di luar negeri agak susah ini ya, jadi dapatnya memang agak data lama gitu. Nah dalam konteks Ciamis misalkan saya mendapatkan bahwa di Ciamis di konteks lokal itu juga terjadi berbagai kekerasan di dalam rumah tangga. Misalkan selama pandemi itu prosentase perceraian di Ciamis sekitar 80%. Dan penyebabnya itu adalah dua, perekonomian dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, rilis dari Pengadilan Agama Ciamis itu, jadi kalau ekonomi itu bukan dipandang sebagai kekerasan, jadi dipisah antara ekonomi dengan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal dalam kajian kita, kekerasan ekonomi itu bagian juga kekerasan dalam rumah tangga, tapi tidak apa-apa gitu. Nah, tahun 2019 juga perkembangannya hampir setiap hari itu 17 pasangan di Ciamis bercerai dan faktor utamanya adalah ekonomi. Dan perceraian itu sehingga dari kasus-kasus itu dapat dirumuskan bahwa perceraian dan ekonomi itu penyebab dominan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Nah, tahun 2020 misalkan rilis PA juga masih mengungkapkan bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan tingginya perceraian. Tahun 2021 juga sama. Dan terakhir tahun 2023 itu sekitar 1.200 janda dan duda ada setiap bulan di Ciamis. Dan problem utamanya adalah masalah ekonomi sebagai dasar terjadinya perceraian. Dan dalam perceraian itu, dalam riset-riset kami, perempuan sesungguhnya mengalami berbagai jenis kekerasan. Sehingga di Ciamis ini rata-rata 7.000 perceraian dalam setiap tahunnya. Dan Ciamis masuk top 10 atau 10 terbanyak sebagai kabupaten yang terbanyak orang keluarga terjadi perceraian. Nah, oleh karena itulah dalam pandangan kami tim bahwa terdapat korelasi antara kekerasan dengan faktor ekonomi dan perceraian. Di faktor ekonomi yang buruk ini memang mengaruhi stabilitas rumah tangga, ketegangan, stres, sehingga meningkatkan risiko kekerasan yang berujung pada perceraian. Walaupun kadang-kadang ketika di Ciamis ini karena yang paling banyak perceraian itu yang paling banyak menggugat perempuan, itu perempuan juga mendapat stereotip gitu. Wah, makin tinggi pendidikan, makin tinggi wawasan, makin luas wawasan, sehingga berani kepada laki-laki. Padahal data itu satu sisi juga bagi saya adalah data baik. Ada kesadaran perempuan untuk memperoleh hak-haknya, menegakkan keadilan, dan memperoleh keluar dari cengkraman. Oleh karena itulah, maka kesimpulan kami di sini, riset-riset kami menunjukkan bahwa makin tinggi makin tinggi Halo, Kang Sumadi. Frozen ya? Bener nggak sih? Iya, Mbak. Frozen ya? Iya. kita tentang metode pemberdayaan. Itu metode pemberdayaan. Kang Ya. Sumadi, maaf. Tadi Kang Sumadi frozen, bisa diulang lagi? Sedikit sebelumnya? Oh iya, Terima kasih. dari apa ya? Kalau tadi rata-rata 7.000 perceraian. Iya, itu sudah. Aku frozen lagi. Sudah ya? Iya, memang tadi unstable, tapi sudah diperbaiki. Gimana? Sudah bisa didengarkan? Sudah, Kang, teman-teman? lanjut, Kang. Ya, mohon maaf ini. Karena di rumah ya tadi. Ya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi bahwa
dalam kajian kami faktor ekonomi itu berkorelasi terhadap kekerasan gitu. Jadi makin dalam riset-riset kami bahwa perempuan yang ketahanan ekonominya makin bagus itu makin memiliki daya tawar yang baik di hadapan laki-laki, sehingga kemudian itu menjadikan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan. Nah, oleh karena itulah atas dasar itu ikhtiar kami yang melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan sebagai alat, sebagai ikhtiar lah gitu untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender atau kekerasan di dalam rumah tangga gitu. Nah, metode kami menggunakan ABCD ya, Asset Based Community Development. ABCD ini dipelopori oleh John McKnight, kemudian Jody Chrisman dari mereka berdua juga punya ABC Institute di Northwestern University begitu. Nah, pendekatan ABCD itu kata kuncinya adalah memilih cara pandang bahwa suatu masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dapat diberdayakan, yaitu aset fisik, ekonomi, lingkungan, manusia, sosial, budaya, dan lain-lain. Apapun aset. Gitu. Nah, framework dalam penanggulangan KDRT melalui ABC itu, pertama kita harus discovery, menemukan kekuatan, apa yang dimiliki oleh perempuan, kekuatan perempuan. Nah, dalam penemuan discovery kami, kita, tim, bahwa perempuan di lingkungan di Ciamis itu memiliki keterampilan, pengetahuan untuk melakukan usaha-usaha secara ekonomi. Gitu. Kemudian kita melakukan organizing, pemetaan dan perorganisasian, bagaimana program untuk ketahanan ekonomi, untuk pencegahan KDRT. Kemudian yang ketiganya linking atau mobilizing, menghubungkan dan memobilisasi kegiatan. Nah, saya dan Pak Agung itu bukan kebetulan lah, setelah lama berwacana tentang feminis, tentang gender, tentang tentang berbagai narasi-narasi kesetaraan, gitu ya. Nah, maka kita lanjutkan pada program yang nyata, gitu. Nah, ketika ada keinginan-keinginan mewujudkan dalam program yang nyata, kita diamanahi untuk mengelola nanti dana sekitar 4,3 miliar dari CSR Bank Syariah Mandiri yang sekarang jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, itu yang kemudian kita linkkan dengan apa yang diamanahkan kepada kita tim. Selanjutnya di ABC itu ada community driven inisiatif. Nah, ya masyarakat, ormas, perguruan tinggi atau siapapun itu bisa digunakan untuk mengelola kegiatan. Nah, yang paling penting dari ABCD ini bahwa program itu harus sustaining and process, program yang terjaga secara berkelanjutan. Nah, bagaimana pelaksanaan program melalui BWMS ini? Sebagaimana kita sampaikan tadi, saya sampaikan, mudah-mudahan nanti Pak Agung ada, menemukan kekuatan perempuan dalam lingkungan. Lagi perempuan memiliki keterampilan usaha, memiliki jenis usaha, pengetahuan dan sumber daya lainnya. Nah, yang kedua kita memberikan pinjaman modal. Ini aset yang kita linkkan ya, tanpa bunga kepada para perempuan pengusaha kecil seperti penjual makanan ringan, laundry rumahan, penjual bakso, petani, penjual kota dan lain-lain. Nah, melalui Bank Wakaf Mikro Syariah yang sekarang kita menggunakan LKMS, Lembaga Keuangan Syariah, dan kita bentuk dalam bentuk koperasi, karena ketika Bank Wakaf Mikro Syariah kita diaudit, diawasi oleh OJK, diperlakukan sama dengan bank seperti bank konvensional yang cukup kuat, repot sekali, sehingga kita ubah menjadi secara kelembagaan menjadi LKMS dalam bentuk koperasi. Nah, tim kita berjumlah 10 orang, dosen 4 orang, 1 tenaga pendidikan, dan 5 orang pemuda-pemudi. Sebelum pandemi saya suka rajin ke lapangan ya bersama para pemuda untuk melakukan workshop, tapi setelah pandemi ini saya dan Pak Agung itu lebih memberi supervisi kepada teman-teman yang 5 orang di lapangan gitu. Nah, sampai tahun 2023 data kemarin kita sudah 662 perempuan telah mengikuti program pemberdayaan. Per 30 Juni 2023 dropping penyaluran biaya pemberdayaan perempuan itu sudah 3,5 miliar. Nah, alur pemberdayaannya
kita memperkuat dan membentuk kelompok usaha perempuan. Alurnya workshop sederhana diadakan 5 hari setiap hari 60 menit. Sederhana ya, lesehan gitu, bertempat di salah satu rumah warga. Gitu. Hari pertama pengenalan mengenai modal dan bagaimana penggunaannya supaya mereka berdaya. Hari kedua perkenalan masing-masing anggota dan jenis usaha yang sedang dijalankan. Kemudian bentuk kelompok, ada ketuanya, sekretaris, anggota. Hari ketiga kita jelaskan tata cara peminjaman, penggunaan supaya usaha-usaha mereka makin berdaya dan termasuk pembayaran. Hari keempat kita berikan tabungan anggota dan juga penggunaannya. Hari kelima review 1-4 hari 1-4 tentang materi yang sudah diberikan. Jadi workshopnya bahkan mereka sambil mengasuh anak-anaknya, bisa dilihat di sana ya. Setiap workshop itu 1-2 orang, tergantung waktu kita masing-masing, waktu tim yang dimiliki. Nah kemudian nah setelah 5 hari berturut-turut, maka kemudian kita pencairan dana pemberdayaan yang selanjutnya seminggu setelah pelatihan, jadi tidak langsung. Ya teman-teman, pencairan dana diatur tidak langsung 10 orang itu juga, tapi rumusnya ada 2-2-1. Minggu pertama 4 orang, karena ini untuk menguji konsistensi mereka menggunakan dana benar-benar untuk pemberdayaan. Gitu. Jadi bukan dikasih dana dan kemudian loss. Gitu. Minggu kedua 4 orang, minggu ketiga baru 2 orang. Kemudian pelaksanaan usaha masing-masing, ya. Dan setiap minggu kita punya kegiatan namanya halimi, halako mingguan. Jadi ketemu dengan kelompok-kelompok pendampingan. Kita pendampingan dan supervisi pemberdayaan. Nah kemudian dampak pemberdayaan ekonomi, puji syukur pada Yang Maha Kuasa bahwa pemberdayaan ketahanan ekonomi perempuan menjadikan para perempuan berdaya secara ekonomi dan menurut penilaian kami setara di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sampai akhir 2022 itu pendampingan telah sekali lagi 662 orang. Dari 662 orang itu evaluasi terakhir kami kemarin berbagai ragam kegiatan ekonomi perempuan dalam pendampingan kami, 293 orang itu perdagangan umum, peternakan 19 orang, home industri 21 orang, pertanian 20 orang, perikanan 19 orang, rumah tangga 28 orang, laundry rumahan ya, yang nyuci manual 41 orang, jual beli pulsa 29 orang, warung kelontong 61 orang, dan usaha lainnya 121 orang. Dari jumlah tersebut yang dikategorikan sudah lumayan lah dalam penilaian kami, ya, dan dikategorikan mapan sesuai kapasitas perekonomian di kampung dengan usahanya itu sebanyak 345 orang. Sisanya karena baru ada yang mulai, kemudian ada yang baru beberapa bulan. Gitu. Nah ini contoh-contoh produk pemberdayaan ya, dari mulai makanan ringan, olahan cistik tadi ya, Ibu-ibu, ada pertanian gitu, membuat ekoenzim untuk pertanian sendiri, sisanya kalau ada sisa dijual. Kita juga pendampingan dalam ekspos produk, bekerja sama dengan dinas koperasi dan masyarakat, ya. Dan ini kegiatan-kegiatannya. Nah, dari apa yang kita lakukan dan riset yang sebelumnya kita lakukan, sesungguhnya ini juga menguatkan beberapa riset-riset lain. Setidaknya ada 6 riset bahwa ketahanan ekonomi perempuan berkontribusi mencegah kekerasan berbasis gender. Misalkan dengan ketahanan ekonomi perempuan, peningkatan kemandirian perempuan secara finansial, ada peningkatan status sosial, akses yang lebih besar ke pendidikan dan perawatan kesehatan, peningkatan kesadaran dan pengetahuan, dan 5 penguatan jaringan pendukung. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu dan teman-teman bahwa sekali lagi ketahanan ekonomi perempuan itu menjadi kunci justru dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, dan ABCD ini bisa digunakan dalam metode pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Nah, saya kira itu Mbak Ira yang bisa saya sampaikan dan teman-teman semua yang bisa kami sampaikan. Ini cerita singkat tentang pendampingan pemberdayaan bersama tim tentunya.
Terima kasih. Gimana Mbak Ira ini? Apakah ada lagi? Sudah Kang, bisa Sudah. di Sudah. stop ya. Stop dulu. Pak Agung, apakah Sharing. Pak Agung? Halo, Ya, Pak Ahmad hadir, Agung. ya. Oh Ya. ini Pak Ahmad Agung, alhamdulillah. Abah Ciamis hadir. Kami persilakan Pak Agung untuk menyampaikan implementasi pemberdayaan dan pencapaiannya. Bisa Mbak Ira menyampaikan? Bisa Cukup Kang? mungkin. Bisa. Ya, masih bisa. Silakan. Silakan Pak Agung. Oh, sih Bapak bisa. Ahmad Agung ini saya perkenalkan beliau juga dekan FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam, ketua LKMS-nya, saya pengawasnya, dewan pengawasnya. Yang berdua sekarang concern mensupervisi, meng-ACC berbagai permodalan para perempuan. Kami persilakan Mbak Agung. 5 menit tapi Mbak. Oh ya, singkat saja ya. Perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semua yang hadir dalam virtual ini. Saya sedikit menyampaikan terkait dengan program yang kami laksanakan secara tim. Yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Sumadi, Pak Dr. Sumadi tadi. Intinya bahwa program ini sangat bermanfaat terutama bagi perempuan karena anggota yang direkrut oleh kami adalah perempuan, dibentuk dalam kelompok 5 orang satu kelompok disebut dengan KUMPI, kelompok usaha mikro sekitar pesantren ya. Jadi radius yang kita lakukan dari Bank Wakaf Mikro Syariah dengan tempat tinggal masyarakat atau para perempuan itu kurang lebih 5 km. Jadi satu kecamatan, baru satu kecamatan, tidak bisa melampaui kecamatan yang lain karena memang kita dibatasi dan program kami biar ada manfaat dan ada nilai tambahnya bagi perempuan. Kemudian yang kami lakukan dalam satu kelompok 5 orang itu dibentuk dalam satu halmi atau satu rumpun 5 menjadi 10 gitu ya. 5 kelompok, 5 orang satu kelompok, kemudian dibentuk menjadi 5 kelompok. Jadi satu halmi atau halako itu 25 orang. Kegiatannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Sumadi, antara lain adalah memberikan support baik usaha maupun tentang ketahanan pangan bagi para perempuan agar mereka meningkat dari kualitas usaha, bisa membukukan secara sederhana, dan juga menjadi ketahanan bagi rumah tangganya. Dengan demikian maka relevansinya kepada ke KDRT ya terhadap rumah tangga itu semakin ke sini alhamdulillah semakin menurun. Bahkan disinyalir bahwa ada perkembangan sangat signifikan antara pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Bank Wakaf Mikro Syariah dengan peningkatan kualitas ekonomi di rumah tangga masing-masing. Karena itu penting bagi kita semua bahwa kegiatan ini kita tetap pertahankan dan mungkin terus mengembangkan pada kelompok-kelompok yang lain. Kedua, tentang pembentukan kelompok baru pun itu tidak serta-merta langsung dibentuk kelompok, tetapi para perempuan itu calon keanggota itu dia mengajukan dulu, baik melalui supervisor kami yang 5 orang itu di lapangan, kemudian didata apakah tempat tinggalnya di sekitar kecamatan yang menjadi wilayah kerja kami atau di luar kecamatan. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh para anggota, terutama perempuan. Karena dibatasi juga kalau perempuan umurnya di atas 60, maka itu tidak diterima karena umurnya maksimal 60 tahun. Nah, dengan demikian maka kegiatan yang kami lakukan ini tentu saja ada nilai ketahanan pangan, tapi juga ada nilai sosial. Kenapa kita batasi umur 60? Karena
di situ ketika mereka mengembalikan dana, ada semacam dana sosial yang disiapkan untuk menanggulangi ketika mereka sakit atau keluarganya meninggal dunia atau kena musibah. Jadi setiap pencairan 1 juta itu dia menitipkan dana untuk dana amanah sebanyak 10.000. Jadi kalau 3 juta minimal kan 1 juta, maksimal 3 juta. Jadi kalau 3 juta berarti 30.000, kemudian dana 30.000 itu dikumpulkan, diakumulasi dan disimpan di rekening tersendiri. Ketika ada anggota yang jatuh sakit, itu akan dibantu. Yang sakit anggotanya maka diberi bantuan 500.000. Kemudian kalau anggota yang meninggal dunia, maka dikasih santunan, kemudian dana sisa dari pinjaman itu tidak akan dikembalikan, tapi dilunaskan dari dana sosial tadi yang disebut dengan dana amanah tahun. Hal lain yang perlu saya sampaikan juga bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang kami tim melaksanakan ini, kami kolaborasikan juga dengan kegiatan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi mahasiswa juga diperankan sebagai sebagai supervisi dalam kegiatan PPL. Dalam kegiatan PPL mahasiswa itu suka dilibatkan karena memang itu sangat signifikan sangat relevan dengan program di fakultas kami. Minimal 1 bulan dia PPL di sana. Dari tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Sumadi, dari data yang disimpulkan dari 662 perempuan itu dengan ragam kegiatan ekonomi itu ada memang yang sudah tidak butuh tapi dia senang gitu untuk datang dalam kegiatan Halmi itu. Misalnya dia pinjam 1 juta, angsurannya itu kan cuma 20.000 dalam 1 minggu tanpa ada bunga atau bagi hasil. Tetapi simpanannya sampai 100-150.000 simpanannya. Artinya dari kegiatan pemberdayaan ini sudah meningkatkan taraf kehidupan keluarga yang kami bina. Jadi kan sekarang sudah kalau 662 itu kurang lebih ada kalau satu kelompokannya kan 5 Jadi kalau dibagi 5 berarti kurang lebih 300 600 300 kelompok 345. 345 kelompok kurang lebih itu. Itu barangkali tambahannya Pak Sumadi. Terima kasih Pak Agung. Ini duet saya dan guru saya Pak Muhammad Agung. Terima kasih. Karena Mbak Neng Hanah ini sekali lagi kurang sehat tadi sedang flu, jadi tidak bisa hadir di ruang virtual ini untuk diskusi. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atau elaborasi. Silakan, kami persilakan. Gimana caranya raise hand atau kalau melalui chat susah Raise hand aja kan. Udah ada yang raise hand itu Mbak Ellen Yasak. 3 orang dulu kali ya. Ya, 3 orang dulu. Siapa Mbak? Siapa? Mbak Ellen Yasak. Mbak Ellen, kami persilakan Mbak Ellen. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih kesempatannya. Langsung saja, saya tadi agak separuh tidak mendengar cerita dari Mbak Erni. Semoga saya tidak salah persepsi. Mbak Erni, kalau boleh dibilang, tadi kan cerita Mbak Erni maksudnya refleksi diri, kalau boleh dibilang secara teoritis, Mbak ini mungkin sebagai agen dari suaminya, ataukah ada kekerasan dan lain sebagainya, sehingga larinya itu ke agama begitu, kalau saya nggak salah
yang sebenarnya saya penasaran, gimana caranya Mbak menumbuhkan kesadaran dari unconscious, dari ketidaksadaran yang selama ini Mbak lakukan secara berulang-ulang gitu. Itu kan terstruktur dan menganggap itu benar dan akhirnya mampu untuk keluar dari situ tuh caranya gimana gitu. Itu untuk Mbak Erni. Lalu untuk Mbak Dian, tadi itu sebenarnya saya penyintas juga Mbak untuk KDRT, dan saya sustain dan saya mencari diri saya, perjalanan pencarian diri saya sendiri itu berlangsung lama, hampir 10 tahun. Sampai sekarang pun saya sebetulnya masih ke profesional untuk melakukan untuk melakukan pendampingan gitu ya. Saya masih butuh kadang tanpa disadari ketika ada suatu pemantik seperti yang Mbak sampaikan tadi, itu otak saya merasa berantakan gitu. Saya menyelesaikan studi saya S3 itu pada kondisi yang demikian, dan ternyata ketika itu angka untuk angka pasca sarjana di UI ketika itu di angkatan saya itu paling banyak yang melakukan konseling di Biro Konseling Psikologinya Makara UI ketika itu. Jadi saya ini kenapa ya? Bukan karena yang stres semakin tinggi dengan disertasi, tapi karena kesadarannya juga semakin terbangun gitu ketika itu, dan kita juga saling menguatkan. Tidak hanya program studi saya, ternyata dari program studi lain yang sedang mengerjakan disertasi juga sama gitu. S2 maupun S3 itu banyak sekali akhirnya angkanya ketika itu. Jadi tadi itu saya tuh kayak belajar juga, caranya gitu ya untuk menata diri, merefleksikan diri begitu. Jadi terima kasih banyak, nanti mungkin bisa ditambahkan kalau secara teknis untuk penyintas seperti apa gitu. Dan yang terakhir tadi ke Kang Sumadi dan Pak, mohon maaf Abbas Ciamis, saya lupa namanya. Itu menarik sekali Pak untuk pemberdayaannya, keren gitu. Tapi bolehkah kami gitu diberikan diberikan pandangan gitu, atau mungkin Bapak punya angka seberapa banyak sih, kan biasa kalau kita riset itu ada pre and post-nya gitu. Seberapa banyak sih angka KDRT sebelum program BWMS ini direalisasikan, dan setelah BWMS ini berhasil, mereka peningkatan ekonominya terjadi oleh ibu-ibu ini, apakah itu otomatis KDRT itu akan menurun? Karena masalahnya begini, saya punya 2 orang informan, mereka yang satu mantan jurnalis nasional, lulusan S2 secara ekonomi mandiri, tapi KDRT juga. Yang satu dia di rumah, dia ibu rumah tangga dan dia dependen dengan suaminya. Jadi kalau nggak ada suaminya ya dia nggak bisa kerja, anaknya 2 gitu ya. Dia ya udah aku jadi ibu aja, tapi aku ini ya dependen sama kamu. Ternyata pada akhirnya KDRT juga gitu. Jadi bagaimana di riset saya yang sebelumnya itu ekonomi dan tingkat pendidikan itu tidak berbanding lurus itu dengan bagaimana KDRT itu terjadi dalam rumah tangga. Demikian, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Ellen Nyasa. Yang lain belum kelihatan raise hand ini. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan kepada 3 presenter ini, atau ada elaborasi, tanggapan. Ya, kalau tidak ada, kami persilakan ya satu dulu berarti dari Mbak. Ini ada Kang, ada Ana Sabhana. Oh nggak kelihatan. Oh iya Mbak Ana. Ada. Ana Sabhana Azmi ya.
Maaf. Ya, Mbak atau Akang, Mbak ini, Mbak Anasa Bahnazmi. Kami persilakan. Iya, hatur nuhun Kang Sumadi. Ini mengikuti Mbak Ira, kakakku, jadi manggilnya Akang aja. Kang Sumadi, hatur nuhun. Salam kenal, saya Ana dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada beberapa hal yang ini menarik sekali tadi paparan dari Mbak Erni, juga Kang Sumadi, juga Mbak Dian tadi. Dalam konteks ini mungkin Ana bertanya terkait ini dulu ya, Kang. Pada konteks pemberdayaan ekonomi tadi berdasarkan ulasan dan juga paparan dari Kang Sumadi, juga kawan-kawan tadi di tim Kang Sumadi, saya tertarik untuk bertanya tentang kalau dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan itu kami dulu Kang pernah terjun ke masyarakat miskin perkotaan, di mana isu-isu yang ada di masyarakat di grassroots saat itu di daerah Rawajati yang merupakan binaan salah satu LSM tempat kami magang sebelumnya, itu ada isu tentang kekerasan dalam rumah tangga, terus kemudian juga ada isu kesehatan reproduksi dan juga ekonomi perempuan ya Kang ya. Nah, salah satunya pada konteks ekonomi perempuan itu ada upaya ataupun strategi yang dilakukan untuk kemudian melakukan pemberdayaan perempuan. Nah, saat itu ada beberapa hal yang coba dikembangkan oleh komunitas begitu ya Kang, untuk kemudian menggerakkan roda ekonomi dari masyarakat setempat, terutama ibu-ibu yang ada di daerah tersebut, Kang. Nah, permasalahannya kemudian, Kang, pada konteks upaya yang dilakukan, ini banyak banget kan, Kang, seperti ekonomi kreatif yang diupayakan ya, baik dari konteks membuat istilahnya wadah vas bunga, tapi dari bekas koran begitu ya. Lalu kemudian juga membuat tas dari bekas kopi sachet dan sebagainya. Nah, tapi permasalahannya kemudian adalah marketing produk-produk yang sudah dibuat gitu. Tadi dari PowerPoint yang disampaikan oleh Kang Sumadi dan juga tim, itu saya juga tertarik untuk bertanya tentang konteks pemasaran dari barang-barangnya tuh kumaha gitunya Kang. Karena kalau menurut saya tadi ketika lihat paparannya itu sudah establish dari awal ada hal-hal terkait pembiayaan, terus kemudian juga sampai ada workshop sebelumnya begitu ya Kang ya, dan lainnya. Nah, jadi bagaimana pada konteks pemasaran barang-barangnya itu bagaimana begitu Kang? Karena saya sepakat bahwa itu bisa jadi penguatan terhadap perempuan dan juga pencegahan ya, salah satu upaya pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender ya Kang ya. Karena banyak juga kemudian di masyarakat miskin perkotaan yang kami tadi cobain ke dalamnya, itu isu-isu kekerasan dalam rumah tangga itu banyak terjadi di situ Kang. Dan juga sampai ada satu potret yang mana partner begitu ya dalam rumah tangga, sang suami mempunyai traumatik dan kemudian tidak bekerja, istrinya yang kemudian bekerja, tapi sampai rumah tetap dia juga mengerjakan tugas-tugas domestik, tidak lantas kemudian bertukar peran begitu ya Kang. Baik, itu saja Kang Sumadi pertanyaan saya. Dan saya juga ingin menyampaikan really appreciate for Mbak Erni dan juga Mbak Dian tadi paparannya touching banget ya, karena first itu personal experience gitu ya, jadi really touching. Mudah-mudahan nanti bisa discuss juga untuk selanjutnya ya Mbak Dian, Mbak Erni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada seperti lupa Mbak Ana dari UIN Jakarta, dari FISIP Jakarta. Ya, ini sudah ada 2 tanggapan. Satu lagi kayaknya belum ada ini Mbak Ira ya. Saya lihat belum ada yang raise hand. Nah, ada nih Kang Teh Imas. Teh Imas. Teh Imas tadi belum kelihatan, sekarang masuk. Ya, Teh Imas masuk.
Pas saya tumpul Sama-sama orang Sunda, Teh, apa Kang? Ya, Oke, Assalamualaikum. Maaf telat. Dari mana? Ya. Baik, maaf baru bisa masuk, tapi saya menanggapi dari pertanyaan pertama nggak apa-apa ya? Ya. Halo? Boleh sebelum nanti. Karena itu pengalaman pribadi saya, kalau mbaknya tadi korban KDRT dan masih perlu 10 tahun untuk bisa menemukan diri atau masih juga mencari, kebetulan saya berproses itu kebilang cepat ya. Yang saya pikirkan KDRT itu terjadi akarnya patriarki itu aja, dasar landasan kenapa KDRT terjadi karena patriarki gitu, sesimpel itu saya mendapatkannya. Karena yang terjadi pada saya sebelum saya menikah, saya perempuan aktif, berkarir, saya bahagia dan merasa sudah cukup, dan ketika menikah saya belum pernah menikah jadi nggak tahu. Saya pikir itu normal gitu, ada kekerasan, ada apa, dan saya diam aja, 2 anak juga diam aja, dan itu 9 tahun, itu luar biasa. Itu sangat menyakiti saya sebagai perempuan dan anak. Untungnya saya pernah di NGO, jadi saya dapat bantuan, saya ke Yayasan Pulih. Saya bawa 2 anak, konseling, cepat gitu proses kami bertiga, kami menyelamatkan diri, pulang ke kampung halaman. Saat ini saya single parent, sudah 5 tahun berjalan, baik-baik saja. Up and down, tapi life goes on. Ya, kami menghadapinya, kehidupan ini ya memang harus dijalani, dan ketidakadilan berbasis gender itu harus dihadapi dengan saya selalu menyatakan yang nggak usah ngelawan, bikin aja lingkaran keluarga baru, kesetaraan baru di lingkungan Batih dulu gitu. Itu tuh akan menular, itu aja. Jadi untuk tadi mbaknya yang masih berusaha karena konflik yang pernah dialami, it takes time to heal gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, proses mencintai hidup itu akan lebih memudahkan diri. Penerimaan dulu, terus bagaimana melihat konflik kemarin. Kebetulan saya pribadi sarkas, jadi saya bisa menertawakan semua yang pernah terjadi kemarin gitu. Itu banyak rencana saya ke depan. Insya Allah tinggal saya kerjakan. Itu aja, makasih. Maaf ya kalau bentuknya donat kepotong karena sedang sakit. Okay. Terima kasih, Teh Mas ya. Ini apa namanya, di sesi ini kita berjumpa dengan perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang sungguh berdaya. Tentu Bu Imas pasti perempuan yang berdaya, baik secara pengetahuan, ekonomi, sehingga memutuskan untuk seperti yang dijalani hari ini sebagai kehidupan yang lebih baik. Gitu. Terima kasih pengalamannya, Teh Mas Nur Hayati. Selanjutnya, ya ini memang jadi apa ya, nih kita laki-laki kalau lihat yang ikut sesi ini kelihatannya dari segi nama lebih banyak perempuan ini Mbah ya. Ini juga nasihat bagi kita semua yang laki-laki gitu. Membangun kesadaran bagaimana bahwa itu suara-suara perempuan yang terkadang dilupakan oleh laki-laki, karena dari sejak lahir laki-laki memang mendapat keistimewaan secara budaya, agama, lingkungan, pengasuhan, dan lain-lain. Gitu. Terima kasih. Ini sudah ada yang raise hand, satu, Mbak Dina Listiorini dari Yogyakarta. Kami persilakan Mbak Dina. Iya, terima kasih Kang Sumadi. Punten nggak open cam gitu. Saya tertarik yang di program yang di Ciamis tadi gitu ya. Jadi cuman saya kan juga pernah baca, saya agak lupa ya data tahun berapa itu, bahwa di Ciamis itu juga banyak nikah muda atau nikah anak gitu, itu cukup angkanya cukup signifikan gitu. Nah, ini kan produksi ini ya program produksi ya.
untuk peningkatan Ya. ekonomi. Nah, apakah ini cuman karena saya nggak tahu ya, maksudnya ini Ya. pertanyaan yang betul-betul bertanya gitu. Apakah dalam program tersebut itu juga ada misalnya penyuluhan tentang bahaya nikah anak gitu ya, atau bahaya pernikahan anak gitu yang kemudian konsekuensi apa namanya dampaknya dan sebagainya itu yang kemudian juga akan menggiring pada persoalan kerentanan ekonomi dan psikologi gitu ya, seperti itu. Ya. Apakah ada atau artinya ataukah itu program yang terpisah atau bagaimana gitu, atau memang tidak ada, atau itu murni ekonomi, murni untuk peningkatan produksi, untuk peningkatan ekonomi, atau bagaimana itu? Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kira terima kasih nih, makin malam makin semangat karena pentingnya topik ini. Tapi saya ingin kembali ke presenter untuk menanggapi berbagai pertanyaan yang tadi sudah ditangkap dari pertanyaan pertama sampai pernyataan-pernyataan yang terakhir. Kami persilakan Mbak Erni dulu. Halo Mbak Erni. Iya. Ya. Terima kasih Pak Sumadi. Ya. Saya juga terima kasih kepada Bu Dian dan Abah Agung ya. Itu keren banget sih, maksudnya dari metode healing fighting-nya itu relate banget lah gitu dengan namanya yang saya concern banget gitu dalam pendampingan dan juga pemberdayaan ekonomi ya. Saya sangat apresiasi. Kemudian saya ingin menanggapi dari Bu Ellen Yasak ya. Saya ingin klarifikasi mungkin karena mungkin penjelasannya kurang kurang jelas gitu. Kurang Tapi eksplisit. mungkin benar. Jadi masih ada tanda tanya gitu Mbak. Ya. Iya benar-benar. Ya. Ya sebenarnya konsep KDRT itu kan bukan, yang saya pahami itu kan bukan dalam relasi suami dan istri, tapi orang tua terhadap anak atau sebaliknya itu terdalam itu bisa terjadi, dan itu kebetulan saya bersyukur saya belum nikah juga gitu. Jadi konsep itu mungkin berbeda dengan pengalaman itu berbeda dengan apa yang dialami oleh Bu Ellen dan juga Bu Imas tadi sedikit bercerita terkait pengalamannya gitu. Alhamdulillah ya, maksudnya saya juga berpikir gitu. Sebenarnya apa sih yang belakangi kesadaran diri itu bisa terbangun, bisa terbentuk gitu ya. Kemudian titik balik dari setiap individu itu, saya yakin setiap orang masing-masing punya momennya ya, momentumnya gitu. Baik tadi dari ceritanya Bu Ellen, Imas, atau siapapun teman-teman di sini gitu, dengan pengalamannya yang luar biasa masing-masing punya titik balik yang masing berbeda. Tapi ada beberapa catatan yang saya highlight di sini untuk diri saya pribadi, dan kenapa mungkin saya juga menganalisa diri bahwa berdasarkan pengalaman saya sebenarnya di titik baliknya biasanya gitu ya, kesadarannya terbentuk kenapa ya gitu. Pertama itu mungkin literasi yang baik ya, baik literasi membaca, literasi menulis, literasi digital dalam penggunaan media digital atau elektronik yang kita literasinya cukup gitu ya, untuk membuat informasi-informasi yang kita dapatkan mana yang positif dan mana yang tidak, itu menjadi pembekalan. Jadi basic literasi itu menurut saya pribadi itu menjadi salah satu pintu gerbang untuk kita menyadari banyak hal gitu. Karena saya suka baca, saya suka menulis. Tadi Bu Dian juga sudah mengatakan bahwa ada beberapa terapi, dan menulis adalah satu terapi yang diterapkan gitu, dan sekali baik itu jurnalis, maksudnya menulis jurnal seharian, sehari-hari misalnya. Kemudian menulis bentuk ini, dan itu menjadi bahkan menulis tugas kuliah
S2 pun itu menjadi healing gitu. Nah, karena literasi yang cukup baik, kemudian literasi digital yang cukup baik, dan literasi finansial yang saya dapatkan juga, karena literasi membaca itu membuka pintu gerbang literasi-literasi yang lain, sehingga saya mempunyai literasi finansial yang cukup baik menurut saya pribadi. Ketika finansial mulai terbangun cukup stabil, dan kemudian dibantu dengan literasi itu membuat saya lebih kritis, critical thinking gitu. Jadi critical thinking itu satu hal yang membantu sekali membuat saya ketika membaca literasi misalnya, atau mengkonsumsi informasi dari internet, atau mendapatkan informasi yang menyeimbangkan informasi yang saya dapatkan yang lebih konotasinya negatif. Saya mempunyai daya kritis untuk memilah bahwa kenapa ini kontradiktif dengan ABC misalnya, opini ABC. Kemudian kenapa buku ini berbeda? Kenapa ya? Misalnya saya waktu itu dalam satu mentoring dan ada doktrin-doktrin tentang yang menurut saya mengarah pada kekhalifahan gitu. Misalnya mendirikan negara Islam, kemudian didoktrin bahwa pemerintah itu begini-begini. Kemudian awalnya saya, tapi kemudian menggunakan basis riset, menggunakan basis data, bukan riset. Mungkin secara mereka mengumpulkan informasi data gitu. Kemudian saya juga karena dalam kelompok tersebut menggunakan informasi data, sehingga saya juga trigger gitu ya untuk menggunakan digital untuk melihat informasi ini seperti apa sih gitu, karena di mereka itu menyebarkan semacam lembar kertas. Kemudian saya ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang informasi yang mereka berikan terkait dengan perlawanan terhadap pemerintah, sehingga informasi yang saya dapatkan di digital atau lewat platform lain itu berbeda, kontradiktif dengan yang mereka berikan gitu, sehingga itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis gitu. Sebenarnya ini benar nggak ya? Nah, relate dengan tadi adanya sebuah redemption atau sebuah masa lalu yang berkepanjangan traumanya gitu. Nah, itu kan akhirnya ada namanya pelarian. Saya mencoba untuk lari dari situasi. Entah itu pergi dari tempat tinggal, entah itu pergi dari situasi yang tidak menyenangkan, pokoknya harus memiliki situasi atmosfer yang berbeda. Dari situ mulai mencari informasi, tanyakan diri. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan, karena teman-teman saya yakin juga walaupun kasus yang dialami tidak sama, tapi rasanya juga bingung ketika ditanya titik balik itu panjang. Kemudian ada penemuan kesadaran diri itu sendiri dan belajar terkait dengan coping mechanism, adanya pluralisme gitu, kayak beragamnya teman-teman yang saya miliki misalnya dari berbagai daerah, berbagai agama, itu juga membuat lebih sadar bahwa ternyata saya hidup bukan dalam satu kelompok saja, dan tidak semua yang kelompok lain katakan dalam kelompok yang saya tahu itu benar, karena orang berbeda agama pun baik kepada saya misalnya, atau orang yang berbeda pendirian baik gitu, memperlakukan saya secara sopan, baik gitu, tidak terlihat seperti doktrin-doktrin yang sudah ditanamkan. Jadi seperti ya, itu. Mungkin kasih, kalau menjawabnya itu mungkin enggak ya gitu. Ya gitu Pak Sumadi, semoga bisa membantu menggambarkan. Terima kasih. Terima kasih ini ya. Sekali lagi pengalaman pribadi sekaligus juga menjadi refleksi untuk kita semua. Tadi saya meng-highlight tentang pentingnya literasi yang kemudian membangun kesadaran, berpikir kritis, yang itu kemudian menjadi kata kunci bagaimana para perempuan berdaya di berbagai aspek. Terima kasih Mbak Erni. Pokoknya sangat menggugah ini ya bagi kita semua. Kemudian Mbak Dian, gimana nih? Memang menulis itu kan sesuatu yang memang butuh keterampilan, kadang juga susah membangunnya, tapi menarik sekali memang menulis bagian menjadikan healing. Bagaimana sih
apakah semua misalkan yang mengalami kekerasan itu bisa menggunakan, walaupun tadi ada keunikan-keunikan gitu ya, tapi ini gimana memilih orang-orang yang mengalami kekerasan kemudian bisa menggunakan terapi itu menulis. Sekali lagi menulis bukan keterampilan yang mudah, walaupun banyak jenisnya tadi ya. Ya, Mbak. Terima kasih Pak Sumadi, terima kasih Mbak Ellen yang nanya tadi, Mbak sama Mbak Dian juga tadi ya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan tentang teknisnya, jadi sebagaimana kita pendampingan itu yang pertama tentu saja mendengarkan dan memahami secara empatik. Jadi sabar tanpa menghakimi, itu langkah pertama yang penting. Kemudian kita harus membangun kepercayaan. Jadi kita jadi teman yang aman, lingkungan yang nggak bakal bocor, itu penting banget ya. Dan mereka merasa nyaman, sehingga mereka akan bebas untuk mengutarakan apa saja yang mereka tulis. Kemudian tadi itu kalau terkait dengan genrenya, karena masing-masing orang tuh pasti punya kemampuan, punya istilahnya bawaan sendiri-sendiri, punya preferensi yang berbeda, kecenderungan yang berbeda, maka kita memberikan jalan sesuai dengan kecenderungannya. Jadi ada yang emang mereka nulisnya cuma coret-coret aja, Pak. Ada yang bentuknya nulisnya dia cacat gitu. Kemudian ada yang emang nulisnya jurnal, ada yang nulisnya puisi, beda-beda. Dan nggak harus bentuk yang sama. Nanti kita sesuaiin aja. Kalau mereka akhirnya dari coret-coret berkembang menjadi tulisannya lebih panjang, itu kita ngikutin aja. Kemudian kita berikan pemahaman tentang keterkaitan gender dalam kekerasan KBG itu, karena itu nanti akan seperti yang tadi salah satu Mbak siapa tadi yang kasih ini ya Mas. Nah, itu bahwa ternyata pengetahuan tentang gender tadi itu juga berpengaruh terhadap kecepatan dia nanti menerima kondisinya, kemudian bagaimana dia move on dan move up. Kemudian dalam prosesnya tadi itu, menulisnya itu, kita minta mereka untuk memantau diri mereka sendiri, bikin catatan ya, seperti apa perubahan pikirannya, perubahan perasaannya, kemudian bagaimana dia punya harapan baru, reaksi baru terhadap suatu peristiwa, kemudian berikan keleluasaan sehingga dia bisa mengeluarkan apa saja yang kalau saya ada di buku How to Reset Your Life yang diterbitkan di Grasindo itu, aku juga kasih kayak pendekatan tasawuf. Jadi kosongkan, tahali, taholi, tajali. Kosongkan, isi, kemudian dia menjadi orang yang baru yang bangkit. Itu. Terus kemudian juga ada pendekatan pemahaman tentang bahwa jiwa ini tuh seperti bandul jam. Bandul jam itu kan dia kanan kiri ya, kalau yang bandul jam lama itu kan Pak, itu dia ketika dia dalam keadaan stage yang stabil, dia akan berhenti di tengah. Tapi ketika dia mengalami suatu goncangan, dia akan bergerak ke kanan apa ke kiri gitu kan. Kalau dia goncangannya berat, itu dia pasti goyangnya lama, gini-gini. Lama, tapi kalau dia menikmati prosesnya, memahami prosesnya bahwa bandul itu nggak mungkin langsung dia stabil, dia akan mengalami goncang itu, dia akan mengikuti sehingga dia nanti dengan waktu, dengan proses yang dia lakukan, kemudian dengan juga bantuan-bantuan support yang lain, termasuk tadi lingkungan yang mendukung, itu nanti dia akan kembali seperti bandul jam yang stabil. Itu antara lain beberapa tekniknya Mbak Ellen, dan emang aku masih belajar juga, jadi aku terus mengembangkan metodenya gitu. Terima kasih. Ini butuh ekstra ketekunan ini ya, Mbak. Iya, kadang-kadang kita bikin stres sendiri, Pak. Kalau misalnya kita kan punya ekspektasi tuh, kita pakai pendekatan ini gitu kan, kita berharapnya dia akan lebih baik, ternyata dia lebih kacau. Nah, itu kadang-kadang aduh, wah salah ya, Masya Allah, itu sampai kepikiran, nggak bisa tidur. Dan istilahnya kayak kita ikut terguncang aja gitu, maksudnya ketika dia terguncang dan itu karena disebabkan cara pendekatan kita yang mungkin kurang tepat, itu balik kitanya kena juga. Jadi emang beresiko sih jadi pendamping itu ya.
Tuh, Ya, memang sambil terus belajar, terus ya. refleksi, terus kita perbaiki ya proses Kalau bedanya saya dengan Mbak Imas tadi, punten. Bedanya saya dengan Mbak Imas tadi, Mbak Imas sudah terlepas dari pusat traumanya, saya belum. Saya belum terlepas dengan pusat trauma saya. Itu sih. Makanya kenapa saya bertahan, saya berdialektika dengan diri saya sendiri gitu. Saya membutuhkan profesional itu sebenarnya untuk menekan ini saya, psikis saya. Emang ada yang butuh sampai 30 tahun, Mbak, bahkan, Mbak. Ya Allah. Ya mudah-mudahan tidak sepanjang itu, Mbak ya. Iya, betul. Terbiasa itu. Memang sesuatu yang traumatik, dan kita ikut prihatin gitu ya, Mbak ya. Nah, ini pelajaran bagi laki-laki, Mbak Agung ya, kita semua. Ya, kadang-kadang saya dan Mbak Agung ikut kegiatan-kegiatan dengan para perempuan seperti ini juga mengingatkan, merefleksi diri, jangan-jangan apa yang selama ini dilakukan itu bagian juga dari kekerasan terhadap perempuan gitu. Tulisan-tulisan itu ketika banyak mencoba membaca, menulis tentang perempuan itu juga, Mbak, itu semacam ada kekuatan untuk mencegah juga kita sebagai laki-laki untuk tidak melakukan kekerasan gitu. Nah, jadi terima kasih, ini pengalaman dari Mbak Dian, Mbak Ellen, ya, kemudian Mbak Erni gitu. Nah, terakhir dari kami ini, betul Mbak Ellen bahwa memang beberapa kasus bahwa tingkat pendidikan kadang-kadang, tapi bukan harga mati ini ya. Beberapa kasus menunjukkan tidak menjadi faktor untuk tidak melakukan tindak kekerasan gitu. Atau ketahanan ekonomi. Tapi kalau ketahanan ekonomi itu riset-riset kami menunjukkan bahwa justru para perempuan yang ekonominya mapan, ekonominya stabil itu dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga, atau yang kedua dia bisa keluar dari cengkraman kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya gitu. Mungkin perlu interpretasi, misalkan dia sudah S2, ekonomi mandiri, tapi kalau masih menerima KDRT berarti ada kesadaran atau pertimbangan apa yang kemudian masih dipertimbangkan gitu. Beberapa penelitian kami misalkan ya ada yang berpendidikan tinggi, suaminya melakukan berbagai tindak kekerasan gitu ya, tetapi dia tetap bertahan karena sayang sama anak. Jadi biar saya jadi korban tapi anak tidak menjadi korban. Memang luar biasa pengorbanan perempuan itu, luar biasa ya. Demi anak itu dia rela untuk mendapat kekerasan. Bahasa saya itu kapanpun dia sudah siap menerima kekerasan dari pasangannya, karena dia melihat anak-anaknya supaya punya teladan tetap dari kedua orang tuanya, tidak menjadi orang tua yang berpisah. Ada yang seperti itu gitu. Walaupun ya memang complicated ya tentang kekerasan dalam rumah tangga ini. Kadang-kadang perempuan pun menganggap bahwa itu bukan tidak support juga gitu. Beberapa riset saya terhadap berbagai tetangga yang ada di situ ada kekerasan terhadap rumah tangga, tetapi tetangganya malah mengkritiknya ke perempuannya, bukan ke laki-lakinya. Misalkan kurang servis lah, gitu. Itu bayangkan perempuan sendiri menanggapinya seperti itu. Ya tadi problem literasi, memang ada problem literasi, kesetaraan, kemitra sejajaran antara laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu menjawab tadi bahwa terima kasih dari Mbak Dian, riset-riset. Jadi ini semacam inilah apa yang kita lakukan tim. Saya Mbak Agung itu lebih ke preventif gitu. Jadi pakai rumus gitu. Sudah kita pokoknya lakukan pemberdayaan. Nanti secara otomatis kekerasan dalam rumah tangga itu akan berkurang. Dan saya memang sudah memprediksi pasti ini yang akan ditanyakan, jumlah kuantitatif. 662 itu berapa yang KDRT, berapa yang tidak. Tapi kita fokus ke pemberdayaan memang ya. Pokoknya pemberdayaan dan
dari situ memang beberapa riset United Women gitu ya, riset-riset berbagai di luar negeri itu yang saya tampilkan tadi itu menunjukkan berkontribusi cukup kuat untuk tidak terjadinya kekerasan pada perempuan ketika perempuan memiliki ketahanan ekonomi gitu. Nah, tapi sekali lagi betul berbagai kasus juga menunjukkan perempuan yang mapan secara ekonomi dan mapan secara ilmu, gelar gitu, ya itu juga sekali lagi complicated. Bukan tidak punya kesadaran, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yang itu kemudian menjadi itulah hebatnya perempuan, biar dia yang berkorban. Nah, oleh karena itulah tadi juga ada pertanyaan, apakah ada khusus tentang ya pernikahan anak tinggi di Ciamis? Gitu. Betul. Ini Mbah ya, data terakhir dari Pengadilan Agama selalu data kami. Dispensasi, kalau perceraian itu lebih tinggi Kabupaten Indramayu. Tapi dispensasi nikah, Ciamis lebih tinggi dari Indramayu. Nah, dispensasi nikah itu pasti pernikahan anak-anak gitu. Di bawah umur gitu. Yang kita sedang kerahkan teman-teman untuk menganalisis data yang yang cukup mengkhawatirkan itu, bahwa dispensasi nikah cukup Kabupaten Ciamis lebih tinggi dari Kabupaten Indramayu gitu. Nah, ya, dan itu awal dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan itu dispensasi nikah justru gitu. Data-data kami. Dialog kami terakhir dengan PA, misalkan dengan Pengadilan Agama, bahwa tahun ini minta dispensasi nikah, tapi tahun berikutnya mengajukan cerai. Gitu. Dan itu faktornya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi Mbak Ellen, ini memang PR kita untuk mengkuantitatifkan, membuat data yang lebih detail. Tapi memang tidak mudah mendapatkan data-data seperti yang tadi Mbak Ellen ceritakan, Mbak Erni gitu ya. Karena di kultur Sunda itu sekali lagi sangat patriarkis. Tadi Mbak Nur Hayati sudah menyampaikan, kalau ada hal-hal berbau kekerasan dan itu lingkupnya dalam rumah tangga, kalau diekspos itu masih menjadi bagian dari aib dalam keluarga. Jadi apapun akhirnya perempuan menerima berbagai bentuk kekerasan. Itu. Nah, Abah mohon bantuan, kami persilakan Mbah Agung tentang pemberdayaan tadi. Ada beberapa pertanyaan dari penanya. Kita punya waktu sudah lewat 5 menit Mbak Ira ini ya. Karena singkat saja. Silakan terakhir Abah. Ya, dari pertanyaan terakhir tadi terkait dengan penyuluhan atau dalam halakoh mingguan itu apakah ada materi tentang KDRT gitu ya? Itu semua materi itu kita akumulasi dalam halmi atau halakoh mingguan. Jadi termasuk di dalamnya tentang agama, tentang ekonomi, tentang perceraian, tentang KDRT. Itu semua, bahkan mereka diberi kesempatan untuk tanya jawab, diskusi. Jadi waktunya 1 jam itu kita gunakan untuk pencairan, kemudian untuk menerima angsuran. Ini Mbak, ada catatan nih, pernikahan anak. Ya, terus pernikahan anak. Jadi antara mereka pun saling tukar pikiran gitu, bagaimana rumah tangga mereka. Bahkan kita buka kesempatan bagi mereka untuk saling diskusi supaya antara satu dengan lain bagaimana tentang perkembangan ekonomi. Tapi intinya memang faktor utama perceraian itu memang ekonomi di Ciamis itu. Ekonomi. Makanya di Ciamis kita dipercaya dengan dana yang kurang lebih 4,3 M itu untuk semata-mata untuk ketahanan pangan dalam rangka satu meminimalisir, tidak paling tidak minimalisir ya, meminimalisir perceraian. Yang kedua adalah meminimalisir tentang KDRT itu sendiri. Tentu walaupun tadi ada pertanyaan apa ada penurunan atau, tapi saya rasa dari indikator yang kita alami itu ternyata ada penurunan gitu, ada penurunan. Artinya ketika pembiayaan itu dilakukan itu ada tanda tangan suaminya ikut menentukan gitu, boleh tidaknya dia ikut dalam kelompok. Jadi suaminya harus ikut serta di dalamnya. Tapi kalau mereka yang tidak punya suami, ibunya
atau anaknya yang menjadi rekomendir gitu. Jadi artinya ada signifikan ya, walaupun tadi disebut apakah ekonomi dan pendidikan itu bisa menurunkan KDRT, tapi ada itu indikator itu kita alami di Ciamis. Yang kedua terakhir tadi saya tambahkan lagi tentang penyuluhan atau halako mingguan itu semua hal, bahkan kadang-kadang kami mengundang ya, selain tim kami ini, kami juga mengundang pakar-pakar tertentu yang di bidangnya untuk menjelaskan di dalam halako itu. Jadi semua hal yang terkait dengan perempuan dalam pemberdayaan ekonomi kita lakukan, walaupun itu kami harus mendatangkan orang luar gitu untuk menjelaskan. Bahkan halako akbar disebutnya. Pernah kita 662 orang itu kita kumpulkan dalam 4 tahap. 100, 100, 100 gitu. Di pesantren Darussalam kita hadirkan Pak Kiainya untuk memberikan penjelasan tentang ekonomi, tentang pengembangan keagamaan, bahkan tentang kenakalan KDRT di dalam rumah tangga. Saya kira itu tambahannya Pak Sumadi. Terima kasih Mbak Agung memperjelas apa yang disampaikan. Ya ini masih kerja panjang. Sekali lagi Mbak Ellen, Mbak Dian di Yogyakarta. Tetapi ini bagian dari sekali lagi kita concern pada di pemberdayaannya. Mudah-mudahan itu menjadi prevention atau mencegah sebelum terjadi dengan pemberdayaan itu. Terima kasih sekali lagi. Kini waktunya sudah lebih 10 menit. Aduh, mohon maaf Mbak Ira ya. Itu walaupun 3 presenter, tapi sudah lebih 10 menit. Terima kasih Mbak Erni Kurniawati, Mbak Dian, kemudian Pak Ahmad Agung, Mbak Ira, dan Mas Farid yang sudah luar biasa membuat acara yang level dunia, internasional. Mudah-mudahan ini menambah dan menggairahkan kembali untuk membangun dunia yang lebih baik, dunia yang lebih setara. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Ira. Terima kasih Kang Sumadi. Kita foto bareng dulu ya. Oh iya. Ya ini relaksasi loh, bagian dari healing kan ya. Ayo kita foto dulu. Kita foto-foto. Oke. Ada yang mau buka kamera lagi? Sudah? Oke, saya hitung ya. Oke, 1, boleh senyum, 2. Iya, makasih banyak ya presenter Mbak Dian, Nafi, Abah, Kang Sumadi, Mbak Erni, juga siapa satu lagi? Mbak Ellen. Mbak Ellen yang menanggapi Teh Imas ini juga bagian dari keluarga Lestok ya. Jadi Kang Sumadi ini bagian dari keluarga Lestok, relawan Lestok, ada Mbak Erni, ada Mbak Dian Nafi, Mbak Utari di sini, Teh Imas ya. Makasih banget dan semua audiens ya yang datang di Zoom kita kali ini ya, di panel kita. Menarik sekali, ini inspiring banget, menggugah, tadi seperti kata Kang Sumadi, menggugah, inspiring. Jadi memang penting banget kita punya forum seperti ini yang kita bisa berbicara, saling mendengarkan dari hati ke hati gitu ya, punya pengalaman mendengarkan stories, experiences orang lain, dan kita turut berempati, bersolidaritas. Itu juga bagian dari healing ya Mbak Diana Nafi ya. Dan kita berharap kita bisa sama-sama terus ya seperti ini, saling bersolidaritas, saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan kita juga butuh orang-orang seperti Kang Sumadi dan Abah nih gitu ya. Jadi bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki yang mendukung gitu ya. Teman-teman makasih banget, kita belajar banyak dari panel ini. Kita lebih longgar Kang, karena setelah ini kita nggak punya panel lagi kan. Kalau di sana ya, jadi ini panel terakhir gitu. Jadi makasih banyak atas cerita-ceritanya, luar biasa. Memang perempuan-perempuan hebat dan kuat ya, luar biasa. Saya juga banyak belajar banyak dari teman-teman semua, dari Abah juga, dari Kang Sumadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya hanya mengingatkan, tadi saya juga baru posting flyer untuk besok. Jadi sambil saya multitasking di Gemini ya Mbak Dian ya.
Kata Besok Mbak Abang harus ikut. kalau Gemini itu multitasking, jadi sambil WA, sambil kirim-kirim flyer gitu. Nah, besok itu kita ada round table discussion. Jadi ini special session ya, round table forum. Jadi tema kita adalah memfeminiskan pemilu 2024, problem, agenda, sumber daya, dan strategi. Ada 6 orang narasumber yang akan berbagi bersama kita dalam round table forum. Kita akan ngobrolin soal memfeminiskan pemilu gitu. Salah satunya adalah LGBTIQ yang akan bareng-bareng ngobrol kita gimana sih pemilu ke depan gitu ya tahun 2024, bagaimana sih menginklusifkan dan memfeminiskan pemilu gitu. Nah, itu tema kita. Jadi sampai ketemu itu untuk umum, terbuka untuk umum. Kalau teman-teman tidak bisa gabung di Zoom, boleh juga di YouTube kanal YouTube Let's Talk, karena kita akan live streaming di kanal YouTube Let's Talk ya. Jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Dan jadi bantu juga sebarin flyernya gitu ya, kemana-mana sebarin, karena kita akan live streaming, live di Zoom dan live streaming di YouTube juga, terbuka untuk umum, tidak perlu pendaftaran. Itu saja dari saya, Ira, host kali ini. Selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi di konferensi hari kedua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hari ketiga belok Mbak. Hari kedua ya mau ketiga, tapi sebenarnya kalau kita kan hari kedua ya, karena setelah pesta kembang api. Mbak Utari, aku lihat loh Mbak, sampean itu jenengan ada di Twitternya ya, pesta kembang apinya di posting di Twitter ya. Iya. Barusan lihat. Aduh. Oh iya teman-teman, nanti boleh di screenshot ya. Mbak, aku suka juga, sekali live di posting juga ya di akun sosial medianya. Nanti jangan lupa hashtag KCIF 2023 gitu, biar kita bisa bareng-bareng gitu ya mengakses teman-teman lain yang di luar sana bisa mengakses gitu, bisa tahu apa yang terjadi dengan KCIF. Jangan lupa tag juga Let's Talk ya. Makasih banyak semuanya, sampai ketemu, selamat beristirahat. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Ellen ya. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak. Selamat malam. Semangat juga. Dadah.